Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jam Nugraha. Saya dari kelas 10 DPK 6 akan mempresentasikan tugas informatika yang bertema Stop Bullying. Bullying dikenal sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompokan orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Tujuannya menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying tidak boleh dilakukan oleh semua orang karena bisa menyakiti hati seseorang karena perilaku kita. Di ajaran agama Islam, bullying tidak diperbolehkan untuk kita semua karena bisa menyakiti hati seseorang dan bisa menimbulkan dosa. Bullying bersifat tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Alasannya sangat banyak, sebab pembulian bisa merusak mental, membuat hidupnya hancur, bahkan menyebabkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar kendali. Bahaya bullying, dampak yang dialami oleh korban bullying bisa berakibat jangka pendek maupun jangka panjang. Korban akan merasa stres, depresi, hingga cemas yang berlebihan. Hal ini bisa berdampak menurunnya performa korban di sekolah maupun di tempat kerja. Pertama, seorang menjadi korban bullying adalah ada sesuatu pada dirinya yang membuatnya berbeda dari mayoritas masyarakat. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, bullying dapat berdampak pada kesehatan fisik dan emosional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita menjadi korban bullying, maka kita harus melaporkan pelaku tersebut kepada guru BK atau kesiswaan agar tidak terjadi pembulian lagi dan tidak menimbulkan korban kelanjutan. Yang harus kita ketahui jenis-jenis bullying ada 6. 1. Jenis bullying kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik: memukul, menendang, mendorong, menjambak, mengunci seorang dalam ruangan, mencubit, dan lain sebagainya. 2. Jenis bullying kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama dalam kekerasan yang lebih lanjut. Untuk yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. 4. Jenis perilaku nonverbal tidak langsung. Jenis bullying ini tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Jenis bullying kelima, cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti HP atau lain sebagainya. Rekaman video, intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial seperti IG, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. 6. Pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Nah, teman-teman, itu contoh atau maksudnya macam-macam jenis pembulian. Nah, teman-teman, saya akan memberikan penyebab bullying yang sering kita lihat di sekeliling sekolah maupun dimanapun. Nah, penyebab bullying yang pertama yaitu keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Nah, untuk yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi mereka
untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. 3. Faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. 5. Tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Nah, itu penyebab dari bullying. Nah, yang harus kita ketahui ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyebutkan dampak bullying. Sebelumnya, menurut Suyatno yang dikutip dalam buku Model Intervensi Psikologi Islam Konseling, kelompok Tazkiyatun Nafsi salah satu bentuk upaya dalam menangani siswa korban bullying menyebutkan beberapa dampak negatif yang dialami anak-anak korban bullying, yaitu nomor 1, dampak bullying terhadap kehidupan individu. Nah, contohnya 1, kurangnya motivasi atau harga diri. 2, problem kesehatan mental. 3, sakit yang serius dan luka parah dan lain sebagainya. Nah, untuk kedua, dampak bullying terhadap kehidupan sosial. Contoh 1, pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun. 2, tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya. Yang ketiga, dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Contoh, bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Nah, teman-teman, cara mengatasi bullying ya nomor 1, sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. 2, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan. 3, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, untuk keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak-anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma keterpanjangan, minder, dan takut. 5, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang baik. Nah, itu teman-teman cara mengatasi bullying bisa kita dengarkan atau kita cari dari situs-situs yang ada bisa cari di internet atau Google. Nah, itu
cara mengatasi. Sekian dari saya Jamjal Nugraha. Mohon maaf apabila video yang tadi belum maksimal dalam pemaparannya. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.